Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Kurnia, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan draft up atau draft penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Kurnia, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Karakterisasi Sifat Fisika dan Kimia Tepra Gunung Anak Rakatau sebelum dan sesudah erupsi Desember 2018 melalui leaching eksperimen. Pertama ada latar belakang penelitian. Gunung api Anak Rakatau adalah gunung api yang terletak di Selat Sunda, termasuk ke dalam wilayah Lampung Selatan dan merupakan salah satu gunung api aktif dari 129 gunung api Indonesia. Gunung api Anak Rakatau yang terletak di pusat kawasan Krakatau tumbuh dari kedalaman 180 meter dan muncul di permukaan laut pada tahun 1929. Pada tahun 2000 dilakukan pengukuran dimensi Pulau Anak Rakatau. Tingginya mencapai 315 meter di atas permukaan laut dan volumenya mencapai 5,52 km kubik. Namun setelah mengalami erupsi yang dimulai pada bulan Juni 2018, Gunung Anak Rakatau mengalami penyusutan sebesar 2/3 ketinggian dan volumenya. Setiap terjadi letusan, gunung berapi akan membawa perubahan yang menguntungkan pada sumber daya tanah yang terjangkau oleh material letusan. Lahan sekitar daerah letusan yang menerima abu letusan umumnya mempunyai daya dukung dan produktivitas lebih tinggi karena adanya pemupukan asal letusan secara alami. Abu vulkanik juga sangat penting untuk meningkatkan potensi ekonomi. Pada awalnya, abu vulkanik memang bisa menyebabkan masalah untuk lingkungan dan nyawa manusia. Namun, manfaat abu vulkanik bagi manusia bisa berlangsung seumur hidup. Tanah yang subur akan membuat masyarakat bisa memilih bidang pertanian dan peternakan sebagai tumpuan ekonomi mereka. Sebelum menjadi tanah, abu vulkanik hasil erupsi gunung berapi disebut dengan istilah tepra. Tepra tersebut akan menjadi tanah vulkanik setelah mengalami pelapukan. Nah, proses pelapukan tersebut tidak lepas dari peranan air. Karena di gunung tidak ada air lain, tentunya peranan air hujan menjadi salah satu faktor pembentuknya. Untuk itu, pada penelitian ini dibuat suatu rancangan percobaan tentang leaching eksperimen atau percobaan pencucian tanah untuk melihat bagaimana sih pengaruh dari air hujan tersebut dalam proses pelapukan tepra Gunung Anak Rakatau. Baiklah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah leaching eksperimen akan berpengaruh terhadap perubahan sifat fisika dan kimia tepra Gunung Anak Rakatau sebelum dan sesudah erupsi Desember 2018. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat fisika tepra Gunung Anak Rakatau pasca erupsi Desember 2018. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah leaching eksperimen akan berpengaruh terhadap perubahan sifat fisika dan kimia tepra Gunung Anak Rakatau sebelum dan sesudah erupsi Desember 2018. Dan yang kedua, bagaimana sifat fisika tepra Gunung Anak Rakatau pasca erupsi Desember 2018. Yang selanjutnya yaitu terdapat kerangka pemikiran. Gunung Anak Rakatau merupakan gunung berapi yang telah mengalami erupsi pada bulan Desember 2018. Kondisi fisiologis dari Gunung Anak Rakatau sangat berbeda pada saat sebelum maupun sesudah erupsi Desember 2018. Setelah mengalami erupsi yang dimulai pada bulan Juni hingga Desember 2018, Gunung Anak Rakatau mengalami penyusutan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa Anak Rakatau kehilangan lebih dari 2/3 ketinggian dan volumenya. Berkurangnya tinggi Gunung Anak Rakatau diperkirakan karena adanya letusan atau rayapan tubuh gunung disertai dengan laju erupsi yang tinggi, yaitu pada tanggal 24 sampai 27 Desember 2018. Permukaan tanah pada lahan area erupsi vulkanik pada umumnya tertutupi oleh lava, aliran piroklastik dan juga tepra.
Iklim yang lebih hangat dan sebaran hujan yang lebih teratur akan membantu proses pembentukan tanah dari material erupsi dan akan membantu recovery lahan yang terkena dampak erupsi. Permukaan tanah yang ditutupi oleh abu vulkanis akan mengalami recovery dan akan mengalami proses pedogenesis atau pembentukan tanah yang baru. Proses pedogenesis tersebut dipengaruhi oleh air dan asam-asam organik yang terdapat di dalam tanah. Sehingga abu vulkanis yang terdekomposisi di permukaan tanah akan mengalami pelapukan secara fisika dan kimia. Pada daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan rendahnya evapotranspirasi akan menghasilkan licin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang beriklim subtropis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan membuat suatu rancangan percobaan yaitu leaching eksperimen untuk mengetahui bagaimana proses pelapukan yang terjadi pada tepra Gunung Anak Rakatau. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan sifat fisika dan kimia dari tepra Gunung Anak Rakatau sebelum dan sesudah erupsi Desember 2018. Dalam penelitian ini, dilakukan leaching eksperimen yaitu suatu percobaan yang dilakukan untuk mengasumsikan proses pedogenesis yang terjadi akibat adanya air hujan dan untuk mengamati perkembangan Gunung Anak Rakatau melalui perubahan sifat fisik dan kimia tepra Gunung Anak Rakatau. Selanjutnya, yaitu hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, leaching eksperimen berpengaruh terhadap perubahan sifat fisika dan kimia tepra Gunung Anak Rakatau. Yang kedua, terdapat perubahan sifat fisika seperti warna dan tekstur pada tepra Gunung Anak Rakatau pasca erupsi Desember 2018. Baik, bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini yang pertama yaitu ada geologi Gunung Anak Rakatau. Gunung api Anak Rakatau termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Gunung Anak Rakatau muncul dari letusan Krakatau pada tahun 1883 yang kekuatannya sekitar 21.574 kali bom atom. Gunung Anak Rakatau terletak di Selat Sunda, yaitu antara Pulau Sertung pada bagian barat dan Pulau Rakata Kecil atau Pulau Panjang di sebelah timur. Kompleks vulkanik Krakatau terletak di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera, dan termasuk ke dalam busur vulkanik yang terkait ke subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Asia Tenggara. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Gunung Anak Rakatau terbentuk akibat penumpukan material hasil erupsi yang menumpuk, dan proses pembentukan tanah baru dimulai ketika berintegrasi dengan bahan organik membentuk lapisan-lapisan atau horizon tanah. Pertumbuhan Gunung Anak Rakatau yang terletak di pusat kawasan Krakatau tumbuh dari kedalaman laut 180 meter dan muncul di permukaan laut pada tahun 1929. Gunung Anak Rakatau tumbuh cukup cepat akibat seringnya terjadi letusan hampir setiap tahun. Masa istirahat kegiatan letusannya berkisar antara 1 sampai 8 tahun dan rata-rata letusan 4 tahun sekali. Pada tahun 2000 dilakukan pengukuran dimensi Pulau Anak Rakatau yaitu tingginya mencapai 315 meter di atas permukaan laut dan volumenya mencapai 5,52 km kubik. Secara umum, pertumbuhan gunung api Anak Rakatau ini rata-rata 4 meter per tahun. Kecepatan pertumbuhan gunung api Anak Rakatau yaitu sekitar 511,25 kali 10 pangkat 3 km kubik per tahun. Sehingga analisis volume secara kuantitatif diperkirakan pada tahun 2040, volume gunung api Anak Rakatau sudah melebihi volume gunung api Rakata, gunung api Danan, dan gunung api Perbuatan. Awalnya, tinggi kerucut Anak Rakatau mencapai angka 338 meter. Namun, setelah mengalami erupsi, berpengaruh terhadap kondisi fisiologis gunung Anak Rakatau itu sendiri. Pasca mengalami erupsi, ketinggian Gunung Anak Rakatau saat ini hanya tersisa 110 meter. Selain tingginya yang tergerus, volume gunung berapi juga ikut menyusut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan sekitar 150 sampai 170 juta meter kubik
hilang akibat longsor dan menyisakan volume gunung sebanyak 40-70 juta meter kubik. Yang selanjutnya yaitu leaching eksperimen. Adanya abu dan pasir vulkanis segar yang melapisi permukaan tanah mengakibatkan tanah mengalami proses peremajaan yang kemudian akan melapuk, dan hal ini akan menandai dimulainya proses pembentukan atau genesis tanah yang baru. Proses pedogenesis tersebut dipengaruhi oleh air hujan dan asam-asam organik yang terdapat di dalam tanah, sehingga abu vulkanis yang terdekomposisi di permukaan tanah akan mengalami pelapukan secara fisika dan kimia. Pada daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan rendahnya evapotranspirasi akan menghasilkan leaching yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang beriklim subtropis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan membuat suatu rancangan percobaan, yaitu leaching eksperimen, untuk mengetahui bagaimana proses pelapukan yang terjadi pada tempera Gunung Anak Rakatau yang dipengaruhi oleh air hujan. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan sifat fisika dan kimia dari tempera Gunung Anak Rakatau sebelum dan sesudah erupsi Desember 2018. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik tanah yang terbentuk dari bahan induk vulkanik. Tanah yang terkena aktivitas vulkanik yang terdapat pada daerah sekitar gunung berapi dapat diklasifikasikan ke dalam ordo andisol. Pada sistem klasifikasi taksonomi tanah menurut USDA, andisol adalah tanah yang terbentuk dari abu gunung berapi atau hasil letusan gunung berapi lainnya dan mempunyai lebih dari ciri-ciri sifat andik sampai pada kedalaman 60 cm. Tanah-tanah yang berkembang dari bahan volkan atau tanah abu volkan biasanya menunjuk pada tanah-tanah yang terbentuk dari bahan-bahan lepas gunung berapi yang sering disebut dengan tephra atau pyroclastic materials. Hal ini dihasilkan oleh serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung berapi atau volkan. Tanah-tanah yang terbentuk dari bahan ini seringkali diasosiasikan dengan andisol. Namun, beberapa tanah yang berkembang dari bahan volkan, terutama yang memiliki tekstur bahan induk yang kasar, yaitu berpasir atau pasir berkerikil, pada daerah beriklim agak kering tidak memenuhi sifat tanah andik, sehingga tergolong ke dalam ordo inseptisol atau bahkan entisol. Pada daerah dengan pelapukan yang intensif dapat membentuk tanah-tanah ordomolisol, spodosol, dan alvisol. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai bulan Desember 2020. Yang terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama ada survei tanah di lapangan dan yang kedua yaitu analisis tanah di laboratorium. Pengambilan sampel tanah telah dilakukan pada bulan Agustus 2019 secara toposequence di lereng utara Gunung Anak Rakatau. Analisis sifat fisika dan kimia akan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan tahapan survei, analisis tanah di laboratorium, dan analisa spasial. Pengambilan sampel tanah dilakukan berdasarkan sifat-sifat tanah yang saling berdekatan namun berbeda satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut atau toposequence. Sedangkan model analisa data dan spasial yang digunakan untuk pengolahan data yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dan ArcGIS 10.2. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Pada survei lapang, alat dan bahan yang digunakan pada survei lapangan yaitu ada GPS, meteran, peta dasar, Mansell Soil Color Chart, pisau komando, dan cangkul. Sedangkan untuk analisis laboratorium, alat yang akan digunakan yaitu pipa akrilik, selang air, gelas piala, ayakan, spektrofotometer, AAS, hot plates, dan neraca analitik.
Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu tepra Gunung Anak Rakatau sebelum dan sudah erupsi Desember 2018, KCl, H2O2 30% dan 10%, HCl 0,2N, larutan Na4, P2O7, dan Aquades. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada pengambilan sampel tepra Gunung Anak Rakatau. Pengambilan sampel ini dilakukan di Gunung Anak Rakatau secara toposequence di lereng utara Gunung Anak Rakatau pada selang 7 ketinggian pada setiap lapisan profil tanah. Sampel tanah terganggu diambil pada setiap lapisan profil tanah. Pengambilan sampel tanah dilakukan berdasarkan pada perbedaan ketinggian tempat, yaitu pada ketinggian 5-150 meter di atas permukaan laut di wilayah lereng utara Gunung Anak Rakatau. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada tiap selang ketinggian kurang lebih 15 meter di atas permukaan laut, yaitu pada ketinggian kurang lebih 5 meter di atas permukaan laut, 20 meter di atas permukaan laut, 35 meter di atas permukaan laut, 50 meter di atas permukaan laut, 75 meter di atas permukaan laut, 95 meter di atas permukaan laut, dan 105 meter di atas permukaan laut. Pengambilan sampel tanah dilakukan bersamaan dengan pengamatan lingkungan fisik daerah penelitian. Selanjutnya yaitu ada perancangan leaching eksperimen. Sampel yang digunakan dalam leaching eksperimen ini adalah tepra Gunung Anak Rakatau pasca erupsi Desember 2018 dan sebelum erupsi yang telah dikering anginkan dan lolos ayakan 2 mm. Tepra tersebut dimasukkan ke dalam pipa akrilik sebanyak 500 gram dan akan dilakukan leaching eksperimen atau percobaan pencucian dengan membuat suatu hujan buatan dengan menggunakan botol. Botol ini digunakan sebagai penampung dari air dan kemudian akan dihubungkan dengan selang untuk mengalirkan air tersebut. Kecepatan tetesan air ini akan diatur melalui pengatur yang terdapat pada selang. Penggunaan pipa akrilik ini menggunakan pipa akrilik bening. Hal ini ditujukan agar kita dapat melihat perubahan yang terjadi secara langsung pada saat leaching eksperimen. Kemudian, pada setiap lapisan akan diberikan saringan di bawah pipa, akan diberikan botol penampung sehingga hasil leaching eksperimen dapat diamati. Dan yang selanjutnya yaitu ada analisis sifat fisika dan kimia leaching eksperimen. Dalam melakukan leaching eksperimen, akan dilakukan suatu analisis sifat fisika dan kimia tepra Gunung Anak Rakatau. Analisis sifat fisika yang akan dilakukan yaitu berupa pengamatan perubahan warna yang terjadi pada tepra Gunung Anak Rakatau ketika dilakukan suatu leaching eksperimen. Analisis warna ini dilakukan dengan menggunakan soil Munsell color chart. Selain itu, akan dilakukan analisis tekstur tanah dengan menggunakan metode pipet dan ayak. Sedangkan untuk analisis sifat kimia yang dilakukan yaitu berupa pH, retensi, total kation basa, oksalat exchangeable, dan pyrophosphate exchangeable. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisa pH tepra Gunung Anak Rakatau. Analisis pH yang akan dilakukan yaitu pH aktif dan pH potensial. pH aktif dilakukan dengan ekstraksi H2O dan pH potensial dilakukan dengan ekstraksi KCl1M. Pada penelitian ini dilakukan analisis pH dengan perbandingan 1:2,5. Nah, berikut ini merupakan rancangan leaching eksperimen yang akan saya lakukan. Pada bagian atas yaitu terdapat botol penampung airnya, kemudian akan dihubungkan dengan selang-selang menuju pipa akrilik. Nah, pipa akrilik ini akan disesuaikan juga dengan lapisan tanah yang kami dapatkan pada saat pengambilan sampel. Kemudian akan setiap bagian pipa akan dilapisi dengan saringan dan bagian bawah akan terdapat corong dan bak penampung. Bak penampung ini yang nantinya menjadi hasil yang akan dianalisis baik itu sifat fisika maupun kimianya. Itu ada variabel pengamatan. Variabel utama pada penelitian ini yaitu hasil dari leaching eksperimen, yaitu berupa analisis warna, tekstur, pH, retensi, total kation basa, oksalat exchangeable, dan pyrophosphate exchangeable. Sedangkan variabel pendukung pada penelitian ini yaitu berupa analisis tekstur, warna,
dan pH pada tepra Gunung Anak Rakatau pasca erupsi 2018. Kemudian yaitu ada pengolahan data. Data yang diperoleh dari hasil analisis laboratorium dari pengambilan sampel tanah lapang disusun secara sederhana dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh akan menjelaskan soil unique properties tanah Gunung Anak Rakatau. Informasi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.